wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kami di sini masih dalam agenda kuliner Ramadan di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam UIN Raden Fatah Palembang. Baik, di sini saya sebagai moderator, saya Fauzan Hendrawan, dan pemateri kita pada hari ini Ibu Zulfitriani Humari, MHI. Pada kegiatan kuliner hari ini kami akan membahas tentang percayalah qadar Allah itu indah. Baik, langsung saja kita bersama pemateri kita hari ini Ibu Zulfitriani Humari, MHI. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang percayalah qadar Allah itu indah. Nah, Bu, seperti yang kami akan tanyakan, seperti apa, Bu, percayalah qadar Allah itu indah? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, seharusnya dan selayaknya kita terus bersyukur atas semua nikmat Allah. Salawat ridho salam selalu kita haturkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sesuai tema kali ini dan pertanyaan dari adik moderator, sebelumnya mari kita kupas dulu apa itu qada dan apa itu qadar. Ya, qada adalah hukum, menurut bahasa adalah hukum, ketetapan ataupun keputusan Allah, kehendak Allah kepada makhluknya, ya, dari zaman azali. Sedangkan qadar memiliki makna kepastian atau ukuran atau peraturan dan menjadi satu perwujudan dalam kenyataan, seperti itu ya. Jadi bisa disimpulkan qada adalah rencana Allah dan qadar artinya adalah perwujudan daripada qadar itu sendiri. Jadi ada qada, ada qadar. Qada rencana Allah, qadar artinya perwujudan dari qada itu sendiri. Seperti itu deh. Masya Allah, bahwa kita harus percaya dengan kodratnya Allah dan qadar tadi. Nah, Bu, dari yang Ibu jelaskan tadi, contohnya itu seperti apa aja, Bu? Oke. Kalau contoh mungkin kita ambil hadis ya, satu hadis riwayat Bukhari gitu ya, yang artinya Allah mengutus malaikat pada setiap rahim ya. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, "Ya Rob, ataukah rahim ini hanya sebatas segumpal mani?" gitu. Terus ya Rob, bertanya lagi malaikat, "Ataukah sebatas segumpal darah?" Terus bertanya lagi malaikat, "Ya Rob, ataukah hanya sebatas segumpal daging?" Jadi proses penciptaan manusia itu dari mani, segumpal darah, terus menjadi segumpal daging. Dan kemudian jika Allah berkehendak memutuskan penciptaannya, malaikat mengatakan, "Ya Rob, ataukah laki-laki atau perempuan? Sengsarakan atau bahagiakan? Seberapa rezekinya? Kapan ajalnya?" Dan kemudian lantas ditulis, demikian pula di dalam perut ibunya. Hadis riwayat Bukhari, diriwayat oleh Anas bin Malik. Artinya hadis ini menerjemahkan bahwa dari zaman azali, ya, zaman sebelum kita ada, diciptakan bahwa adanya ketetapan, satu qada, ketetapan tentang jenis kelamin, sengsara atau bahagia, rezekinya seperti apa, dan ajalnya kapan ditentukan, seperti itu ya. Kemudian untuk contoh ya, contoh qada itu misal seorang Fauzan nih, adik Fauzan ini ya, dia sehari-hari dalam kuliah dia tidak perlu belajar. Misal dia hanya malas-malasan, dia tidak perlu di malam hari untuk membaca lagi atau dia mengupas materi, tetapi ketika UTS, ketika UAS, dia mendapatkan nilai sempurna 90 atau 99 seperti itu tanpa dia belajar. Artinya memang qadanya si Fauzan itu cerdas ya, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nah,
Kalau qadar contohnya adalah misal ya, orang itu digariskan miskin ya, di dalam penggarisan kodonya dia miskin, tetapi dengan ikhtiarnya yang kuat, dia selalu mencari jalan untuk mencari rezeki, akhirnya dia menjadi kaya ya. Itulah qadar. Kodonya satu lagi, dia bodoh, dia belajar dengan sungguh-sungguh, akhirnya dia mendapatkan kecerdasan, kemampuan untuk menyelesaikan pelajaran. Adalah contoh lain adalah sakit. Kodonya dia digariskan di usia mungkin 30 dia kena penyakit ya, naudzubillah gitu ya, penyakit berat. Tapi karena dia rajinnya dia berobat, rajinnya dia belajar untuk mensinergikan akal, otak, pikiran, semuanya, perasaan, hatinya, akhirnya dia menjadi sehat gitu ya. Artinya qada dan qadar memang satu yang memiliki hubungan yang saling terkait, tidak bisa dipisahkan, seperti itu. Dan qada dan qadar Allah indah sesuai tema tadi, artinya memang yang Allah gariskan kepada kita, kalau jenis kelamin itu tidak bisa berubah gitu ya, kapan meninggal, tapi yang lain seperti miskin, bodoh, sakit itu bisa dirubah. Artinya kita punya kesempatan untuk merubah semuanya, merubah hal-hal yang masih sifatnya masih dapat berubah, seperti itu ya. Terkadang kita berpikir bahwa kita mau terbang ke Jakarta jam 7 pagi, ternyata jalanan macet, kita sampai bandara pukul 8, terlambatlah kita ya. Ternyata pesawat itu setelah kita dapat kabar jatuh dan semua penumpangnya meninggal ya. Kita tidak tahu hikmah di balik itu. Bisa jadi kalau kita ikut pesawat tadi, kita ikut meninggal, tapi karena kita terlambat, kita alhamdulillah selamat. Semuanya indah. Jangan berpikir sesuatu yang Allah berikan itu adalah sesuatu yang membuat kita selalu bersedih ya, membuat kita takut, membuat kita merasa cemas. Ternyata ada hikmah di balik itu ya, karena qadarnya Allah itu indah. Mungkin demikian. Masya Allah, penjelasan tentang definisi dari qadar, percayalah qadar Allah itu indah, dan juga contohnya tadi bagaimana tadi Ibu Zulfitriani Komari MHI sudah menjelaskan tentang qada dan qadar, bahwa qada dan qadar itu saling berkaitan, dan tentang qadar tadi bahwa kita yang Allah tetapkan dan Allah yang berikan kepada kita itu bisa kita usahakan lagi untuk mencari rezeki. Tetapi dengan qada tadi bahwa kita tidak bisa menetapkan, itu sudah tetapan dari Allah, kapan kita lahir, kapan kita meninggal. Mungkin itu saja pemateri dari Ibu Zul, bahwa materi hari ini Masya Allah tentang percayalah kodratnya Allah itu indah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Tabarakallahu rabbul alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.